Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Samar-samar terdengar suara lolongan anjing hutan yang menambah ngerinya malam itu. Di sebuah desa di tepi jalan, dekat hutan larangan, tampak seorang gadis cantik berjalan tertatih-tatih. Jalannya tampak terhuyung-huyung, seakan penuh dengan beban berat yang tengah dipikulnya. Sebut saja gadis cantik itu adalah Lisa. Lisa, gadis cantik yang biasanya periang itu kini tampak murung. Dia tampak bersedih dan sesekali menangis. Entah apa yang tengah melanda dirinya, hingga dia berjalan dengan tatapan mata yang kosong dan penuh kepedihan. Tak terasa langkah kakinya jauh melangkah, masuk ke dalam hutan larangan yang ada di dekat desanya. Semakin lama semakin jauh Lisa melangkahkan kakinya. Tampak di kanan kiri semak belukar dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Tiba-tiba Lisa jatuh pingsan dan terkulai lemas tak berdaya. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata mengawasi langkah Lisa. Tiba-tiba sesosok bayangan berjalan menghampiri tubuh Lisa yang pingsan. Tampak laki-laki tua berbaju hitam khas Jawa itu kemudian membopong tubuh Lisa. Dia pun berjalan melangkah ke sebuah gubuk bambu yang ada di tengah hutan. Tampak sebuah gubuk bambu yang tampak misterius sekali, terkena cahaya bulan malam itu. Di dalam sebuah ruangan yang berbilik bambu, kakek tua itu kemudian meletakkan tubuh Lisa di atas anyaman daun pandan. Sebentar kemudian, Lisa pun terbangun. Dan dia pun sangat kaget saat membuka matanya. Dia melihat seorang kakek tua yang tengah duduk bersila di dekatnya. Kakek tua itu kemudian memberikan isyarat kepada Lisa agar dia tenang dan tidak takut kepadanya. Kemudian dia pun berkata, "Duk, kamu siapa? Dan kenapa kamu sampai bisa masuk ke dalam hutan ini?" Tanya kakek tua tersebut. Lisa dengan terbata-bata kemudian menjawab pertanyaan kakek tua itu, kalau dia tak sengaja memasuki hutan ini. Kakek tua itu kemudian memperkenalkan namanya kepada Lisa. Mbah Brewok, itulah sebutan namanya. Mbah Brewok kemudian menanyakan semua masalah yang lagi dialami oleh Lisa. Lisa pun kemudian menceritakan semua apa yang tengah menimpa dirinya. Ternyata Lisa telah difitnah oleh seseorang kalau dia tengah hamil di luar nikah. Dan karena hal itu, dia diputuskan oleh tunangannya. Dan yang paling parah lagi, yang membuat sakit hati Lisa adalah orang yang menfitnahnya itu kini telah berhasil merebut tunangannya, entah dengan pelet atau guna-guna, sehingga tunangan Lisa mampu tergoda dan berpindah hati kepadanya. Wanita itu adalah Santi, temannya sendiri. Santi benar-benar tega, telah menusuk Lisa dari belakang. Mbah Brewok tampak manggut-manggut mendengar cerita dari Lisa. Setelah mendengar cerita dari Lisa, Mbah Brewok mencoba menenangkan Lisa. Dan Mbah Brewok berjanji
akan membantu Lisa untuk membalaskan dendam sakit hati Lisa yang selama ini dia pendam. Seperti mendapat angin segar, Lisa tampak gembira menerima tawaran dari Mbah Brewo karena sakit hatinya kini telah membutakan Lisa untuk bisa membalas dendam kepada Santi yang telah merebut tunangannya. 3 hari sudah Lisa tinggal di gubuk bambu milik Mbah Brewo. Suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon, Mbah Brewo menyuruh Lisa untuk mandi kembang di sebuah sendang di belakang gubuk Mbah Brewo sebagai syarat untuk melakukan ritual pembalasan dendam kepada Santi. Lisa yang sudah bertekad kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh Mbah Brewo. Lisa kemudian berjalan menuju ke sendang kecil di belakang gubuk Mbah Brewo untuk melaksanakan mandi kembang. Setelah selesai mandi kembang, Lisa pun kembali ke gubuk Mbah Brewo. Tampak Mbah Brewo yang duduk bersila. Di depannya terlihat asap dupa dari kemenyan yang terbakar. Bau khas kemenyan segera memenuhi ruangan gubuk Mbah Brewo. Lisa kemudian duduk tepat di hadapan Mbah Brewo yang sedang duduk bersemedi. Mbah Brewo kemudian menyuruh Lisa untuk berkonsentrasi, membayangkan wajah Santi, agar Mbah Brewo dapat mengirimkan santet untuk membalas sakit hati yang dialami oleh Lisa. Ritual pun dilaksanakan dan berjalan diiringi suara-suara binatang malam khas hutan. Dan terdengar suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Di sisi lain di rumah Santi, malam itu Santi tiba-tiba terbangun. Dia pun kaget saat dia merasakan hal yang aneh di tubuhnya. Santi merasakan rasa panas di sekujur tubuhnya. Dia pun kemudian bergegas berlari menuju ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya. Kini rasa panas di kulitnya mulai mendingan, agak berkurang. Ia pun kemudian memutuskan untuk kembali tidur di kamar. Pagi pun tiba. Santi terbangun dari tidurnya, tapi kini dia merasakan sekujur tubuhnya pegal-pegal dan kesemutan, dan sedikit panas. Ia pun terperanjat saat ia melihat kulit tubuhnya penuh dengan bercak-bercak merah dan terasa gatal. Semakin Santi menggaruk kulitnya, malah rasa perih dan gatal semakin bertambah. Hari berganti hari, gatal di tubuh Santi semakin parah. Dan kini malah setiap luka yang mengeluarkan nanah kendal dan kini bercampur dengan keluarnya belatung-belatung kecil dari dalam cairan nanah tersebut. Bau busuk pun mulai menyelimuti tubuh Santi. Orang tua Santi mengetahui hal ini dan mereka pun tampak bingung. Sudah beberapa kali orang tua Santi mendatangkan orang pintar untuk menyembuhkan Santi. Dan sampai saat ini usaha itu belum berhasil. Semakin hari penderitaan Santi semakin bertambah. Kini tubuhnya dipenuhi luka yang membuatnya menangis kesakitan. Hidupnya semakin tersiksa dengan apa yang dialaminya sekarang. Hingga suatu hari, ayah Santi mendapatkan masukan dari beberapa tetangga untuk mencoba meminta bantuan pada seorang kiai di desa sebelah. Ayah Santi kemudian bergegas menuju ke rumah beliau yang lebih dikenal dengan nama Abah Samsudin. Perjalanan ditempuh demi untuk kesembuhan dari anak gadisnya. Maka sampailah ayah Santi di rumah Abah Samsudin. Tampak lelaki setengah tua berwajah cerah penuh karisma menyambutnya. Ayah Santi kemudian menceritakan persoalannya dengan secara gamblang. Abah Samsudin mendengarkan dengan seksama dan mulai mengerti inti permasalahannya. 2 hari kemudian Abah Samsudin mendatangi rumah ayah Santi. Sesampai di rumah Santi, Abah Samsudin sudah merasakan aura negatif yang menguasai rumah tersebut. Abah Samsudin kemudian menetralisir hawa negatif yang ada di rumah Santi. Sebentar kemudian, aura negatif yang tadinya sangat pekat itu pun kemudian mulai memudar dan menghilang. Abah Samsudin kemudian masuk ke dalam rumah dan beliau mendapati Santi yang tergolek lemas dengan penuh luka. Abah Samsudin menyuruh ayah Santi untuk menyiapkan segelas air putih dan 1 kendi air untuk syarat pengobatan Santi.
Abah Samsudin kemudian membaca doa-doa dan ditiupkan ke dalam gelas yang berisi air putih itu, dan kemudian meminumkannya kepada Santi. Seperti mendapat energi positif, tubuh Santi terasa mendingan. Rasa sakit yang ia rasakan kini sudah mulai berkurang. Abah Samsudin mengatakan kalau Santi tidak bisa cepat sembuh. Beliau bilang kalau Santi telah terkena serangan santet ulat yang memang agak susah penyembuhannya. Abah Samsudin hanya berpesan untuk setiap hari membasuh luka Santi dengan air bersih yang sudah dicampur dengan air kendi yang sudah diberi doa. Sebelum pulang, Abah Samsudin mengingatkan Santi agar beristighfar dan meminta ampun karena Abah Samsudin tahu Santi telah berbuat jahat karena sudah menfitnah seseorang. Santi yang mengetahui akan kesalahannya hanya bisa mengangguk dan mengiyakan nasihat dari Abah Samsudin. Hari-hari pun berganti dan kini penyakit Santi mulai sembuh meskipun masih ada bekas di kulitnya. Tapi ia bersyukur dapat lepas dari serangan santet itu dan kini ia dapat hidup normal kembali seperti dulu lagi. Santi berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Terlihat seorang wanita muda setengah baya tergulai lemas di atas pembaringan. Wanita yang biasa dipanggil dengan nama Mbak Dina. Tubuh kurus, muka pucat, dan tatapan mata yang kosong. Inilah yang sekarang ini menjadi pemandangan sehari-hari bagi Mas Joko, suami Mbak Dina. Sudah 2 tahun ini Mbak Dina menderita suatu penyakit yang aneh, dan yang paling terasa adalah 6 bulan terakhir ini, Mbak Dina hingga mengalami kelumpuhan dan tidak bisa berjalan. Sungguh sakit dan pedih penderitaan yang dialami oleh Mbak Dina. Sudah berkali-kali Mas Joko mencoba segala macam pengobatan untuk menyembuhkan istrinya yang dia cintai. Tapi sampai saat ini kesembuhan itu masih belum didapatinya. Pengobatan medis dan alternatif sudah dilakukan, tapi hasilnya nihil. Sudah banyak uang yang dikeluarkan habis untuk biaya pengobatan Mbak Dina. Hingga 2 rukonya harus direlakan untuk dijual. Awal kejadian itu terjadi ketika Mbak Dina sore itu terpeleset dan terjatuh dari tangga. Kakinya tergilir, namun dia menganggapnya biasa karena tidak terlalu sakit. Tapi hari berganti hari, rasa sakit mulai menyerang kaki dan tubuhnya. Rasa sakit seolah ditarik dan dijerat yang amat sangat kuat. Rasa sakit yang datang dengan tiba-tiba dan sangat menyakitkan. Malam sebelum kejadian itu, Mbak Dina bermimpi melihat sosok kuntilanak dengan rambut yang sangat panjang yang terurat tertiup angin. Namun Mbak Dina tak menggubrisnya. Dia berpikir itu hanya bunga mimpi saja. Selama 2 tahun Mbak Dina mengalami sakit, Mas Joko dengan setianya selalu menghibur dan merawat istrinya itu dengan segenap jiwanya. Hati Mas Joko seolah teriris-iris jika melihat penderitaan istrinya itu. Apalagi sebelumnya juga mereka telah kehilangan anak satu-satunya yang masih bayi. Ujian demi ujian datang silih berganti. Namun Mas Joko harus kuat demi kesembuhan dari istri tercintanya. Malam itu, Mbak Dina sudah terlelap tidur. Mas Joko kemudian melangkah keluar kamar menuju ke halaman depan sambil membawa secangkir kopi panas. Mas Joko kemudian duduk di teras rumah sambil merenungi nasib istri dan keluarganya. Di saat itulah Mas Joko melihat 2 orang yang sedang berjalan dan tiba-tiba mereka berhenti di depan rumahnya. Ternyata kedua orang itu adalah Pak RT dan saudara sepupunya yang tinggal di Banten. Beliau adalah Pak Hasan. Entah kenapa mereka berdua tiba-tiba berhenti. Ternyata Pak Hasan yang memang sedari kecilnya terkenal memiliki kelebihan dan ilmu di luar nalar. Beliau melihat di rumah Mas Joko ada yang tidak beres.
tanpa terlihat aura-aura negatif jahat yang menyelubungi rumah Mas Joko. Memang, Pak Hasan tidak setiap tahun berkunjung ke rumah Pak RT. Kadang-kadang 2-3 tahun sekali beliau berkunjung ke rumah Pak RT. Karena kesibukannya yang menyita waktu beliau. Selain memiliki pondok pesantren, Pak Hasan juga terkenal dengan pengobatan ruqyahnya. Bukan hal yang asing lagi oleh beliau, bergesekan dengan dunia supranatural dan gaib. Pak Hasan dan Pak RT segera melangkah memasuki halaman rumah Mas Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak RT kemudian segera berbincang dengan Mas Joko, karena Pak RT tahu selama 2 tahun ini istri Mas Joko mengalami sakit yang aneh. Kebetulan bumbung Pak Hasan berkunjung dan Pak RT telah menceritakan apa yang dialami oleh keluarga Mas Joko. Mendengar ucapan dari Pak RT, Mas Joko tampak sangat senang, seperti mendapat angin sejuk dan segar yang berhembus. Mas Joko kemudian mempersilahkan Pak RT dan Pak Hasan untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi baru saja mereka bertiga masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Pak Hasan merasakan ada angin kencang yang datang menyerangnya. Bukan hal yang aneh lagi bagi Pak Hasan mendapat serangan gaib secara tiba-tiba. Pak Hasan hanya tersenyum tipis sambil kemudian membaca doa. Dalam pandangan mata batin Pak Hasan, tampak kuntilanak-kuntilanak yang bersarang di rumah Mas Joko adalah kiriman dari seorang dukun yang telah dibayar oleh seseorang untuk mencelakai keluarga Mas Joko. Dalam pandangannya tampak Mbak Dina istri Mas Joko terlilit rambut-rambut para kuntilanak suruhan dukun tersebut. Rambut itu akan bertambah semakin hari dan membuat jaring seperti jaring laba-laba hingga mengikat tubuh Mbak Dina. Sosok-sosok astral tersebut sangat marah dengan kedatangan Pak Hasan. Mereka kemudian menyerang Pak Hasan, tapi mereka tak tahu sampai di mana kemampuan Pak Hasan yang memiliki ilmu linuhi itu. Dengan entengnya Pak Hasan membaca doa dan segera merentangkan tangannya. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Tak butuh waktu lama, sosok-sosok astral kiriman itu pun lari dengan langkah terbirit-birit kepanasan melawan Pak Hasan. Mereka kemudian melangkah ke kamar Mbak Dina. Ternyata Mbak Dina telah terbangun sambil merasakan sakit dan tubuh yang gemetaran. Selanjutnya Pak Hasan segera meruqyah dan mengobati Mbak Dina. Pak Hasan meminta diambilkan air putih segelas yang akan dibacakan doa-doa. Air itu akan digunakan untuk diminumkan dan dibasuhkan pada tubuh Mbak Dina. Pak Hasan kemudian membaca doa untuk menghilangkan sisa-sisa energi negatif yang telah bersarang di tubuh Mbak Dina. Tubuh Mbak Dina tampak bergetar hebat. Tak lama kemudian, Mbak Dina merasakan tubuhnya yang kembali segar. Pak Hasan mengatakan Mbak Dina akan bisa berjalan lagi dengan kehendak Allah dan menyarankan untuk selalu berdoa mohon dipulihkan. Pak Hasan kemudian mengatakan kalau selama ini penyakit Mbak Dina itu akibat dari serangan gaib, serangan kiriman dari seorang dukun yang dibayar oleh seseorang yang memiliki dendam kepada Mbak Dina dan Mas Joko. Namun Pak Hasan tak mau menyebutkan namanya. Ia hanya mengatakan orang tersebut pernah bekerja ikut Mbak Dina dan Mas Joko. Mendengar ucapan dari Pak Hasan, Mas Joko menjadi teringat dengan Agus, karyawan di tokonya yang dipecat 2 tahun silam. Agus dipecat karena sering mengambil uang dan menggelapkan barang dagangannya. Padahal Agus sudah dianggap seperti saudara oleh keluarga Mas Joko. Tapi sikap buruknya tak pernah berubah dan sudah melampaui batas. Dan karena itu, Mas Joko akhirnya memecat Agus dari pekerjaannya. Dan yang Mas Joko ingat lagi, saat Agus pergi meninggalkan rumah Mas Joko, Agus diliputi rasa marah dan pernah mengancam Mas Joko dan Mbak Dina. Agus mengancam akan membuat hidup Mas Joko dan Mbak Dina menderita. Apa mungkin ini semua adalah ulah dari Agus yang sakit hati? Pak Hasan mengingatkan Mas Joko agar tidak perlu membalas dendam.
Yang penting Mbak Dina sudah sembuh seperti sedia kala. Pak Hasan tak lupa untuk memagari rumah Mas Joko agar tidak ada lagi serangan santet atau guna-guna yang bisa masuk ke dalam rumah Mas Joko dan mengganggu ketentraman keluarganya. Pak Hasan pun berpesan agar selalu berdoa dan mendekat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Kisah ini terjadi selama bertahun-tahun. Tampak seorang laki-laki parubaya yang tergeletak lemas di atas kasurnya. Perut yang membuncit dan tampak kulit tubuh yang mulai mengurus. Sungguh sadis apa yang diderita oleh laki-laki parubaya itu. Sebut saja namanya Pak Joko. Pak Joko sudah menderita suatu penyakit yang aneh, yaitu perutnya yang semakin hari semakin membesar. Dan yang paling menambah ngeri adalah adanya kawat-kawat yang keluar menyembul dari dalam perut dan tubuh Pak Joko. Setiap kali kawat-kawat tersebut dapat dikeluarkan, pasti akan muncul lagi kawat-kawat yang baru yang bermunculan secara misterius. Sudah beberapa kali Pak Joko diobati oleh beberapa paranormal, namun masih saja kawat-kawat itu seperti tumbuh bermunculan. Beberapa paranormal yang berusaha mengobati Pak Joko mengatakan kalau Pak Joko terkena serangan santet dari seseorang yang tidak suka dan dendam kepada Pak Joko. Dendam yang sangat mendalam. Seseorang tersebut menyuruh seorang dukun yang ternyata mempunyai ilmu di atas rata-rata dalam hal dunia santet dan guna-guna. Beberapa paranormal yang telah berusaha mengobati Pak Joko bahkan tak mampu untuk menuntaskan dan memutus santet yang telah dikirim oleh dukun tersebut. Sudah 2 tahun ini Pak Joko merasakan penderitaan yang amat berat. Rasa sakit yang ia rasakan seperti menusuk seluruh tubuh Pak Joko, hingga ia harus tergeletak berbaring di atas kasurnya. Anggun, anak perempuan semata wayangnya, selalu setia merawat ayahnya dan ditemani oleh sang suami, yaitu Andre. Mereka berdua bergantian dengan ikhlas merawat Pak Joko. Sebenarnya kejadian ini berawal setelah Anggun dan Andre menikah 2 tahun yang lalu. Semenjak itu Pak Joko mulai mengalami sakit yang berlangsung hingga sekarang. Kebahagiaan keluarga yang diidam-idamkan kini berubah menjadi duka. Pak Joko tak menyangka kalau akhirnya ia akan menderita suatu penyakit yang aneh, di mana perutnya semakin membesar dan mengeluarkan kawat. Anggun hanya bisa menerka-nerka siapa yang telah tega mengirim santet kepada ayahnya. Ia ingat dulu sebelum ia menikah dengan Andre, ia pernah dilamar oleh seorang pemuda yang tergila-gila padanya, namanya Heru. Heru adalah pemuda kampung beda RT dengannya. Heru sangat terobsesi ingin mendapatkan Anggun. Namun lamaran Heru ditolak mentah-mentah oleh ayah Anggun, yaitu Pak Joko. Dalam benak Anggun, apa Heru yang melakukan semua ini ya? Anggun di dalam hati. Tapi ia tak mau cepat ambil keputusan menuduh Heru yang telah mengirim santet pada ayahnya, karena ia tak memiliki bukti untuk itu. Anggun hanya bisa berdoa semoga penyakit ayahnya bisa lekas sembuh. Di sisi lain, Heru yang merasa menang telah membalas sakit hatinya pada keluarga Anggun, terutama pada Pak Joko ayah Anggun yang telah dengan mentah-mentah menolak lamarannya. Sakit hati yang terpendam dan telah mengumpul di dalam hati Herulah yang menggelapkan matanya, hingga ia tega mengirimkan santet kawat lewat dukun bayarannya. Malam pun tiba. Heru bergegas pergi ke rumah dukun bayarannya, karena setiap Heru ingin menambah kiriman santet yang ditujukan kepada Pak Joko. Ia harus datang lagi ke rumah Mbak Dukun untuk menambah mahar lagi, agar santet yang telah dikirim
akan bertambah lebih lama dan lebih menyakitkan. Mbah Dukun Sakti yang dikenal dengan nama Mbah Dirjo Jopomontro. Di kalangan dunia hitam, Mbah Dirjo Jopomontro memang sudah dikenal akan kesaktiannya yang luar biasa, tentunya ilmu hitamnya. Suatu malam Anggun tertidur pulas, dan ia pun bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang berjenggot. Di dalam mimpi kakek itu mengatakan kepada Anggun agar ia mencari seorang pemuda yang bernama Gus Sodik. Dalam mimpinya, kakek tua itu memberikan ciri-ciri dan arah di mana Gus Sodik berada. Setelah mengatakan semuanya, kakek tua berjubah itu pun hilang lenyap dari pandangan. Jam 4 dini hari, Anggun terbangun dari tidurnya, dan dia teringat betul akan mimpinya barusan. Mimpi yang seolah nyata, namun dirasa penuh makna. Apa mimpi ini yang akan menuntun jalan kesembuhan ayah? Gumam Anggun di dalam hati. Dengan yakin Anggun merasa mimpi inilah jalan untuk kesembuhan. Anggun kemudian turun dari ranjangnya. Ia segera berjalan keluar, mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Karena dari kejauhan sudah terdengar suara azan subuh dari musola seberang. Anggun kemudian menjalankan sholat subuh 2 rakaat dengan khusyuk, dan setelah selesai sholat, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar diberikan kemudahan dan jalan untuk mencari kesembuhan ayahnya yang tengah tergeliat tak berdaya. Anggun yakin Allah akan mengabulkan doa-doanya kali ini. Matahari pagi mulai terbit. Suara-suara burung bersaut-sautan menyambut pagi yang cerah. Pagi yang penuh harapan bagi Anggun. Anggun kemudian menceritakan mimpinya semalam kepada Andre suaminya. Anggun menceritakan semuanya dengan detail, dan Gayung pun bersambut. Andre sepakat untuk mencari pemuda yang disebut oleh kakek tua yang ada dalam mimpi Anggun. Dengan bertanya ke sana kemari, akhirnya Andre mendapatkan info dari salah satu temannya yang mengatakan kalau pemuda yang Andre cari adalah seorang pemuda yang mempunyai pondok pesantren di kota sebelah. Berbekal alamat yang ia dapatkan, Andre segera meluncur ke alamat pondok Gus Sodik. Perjalanan berliku ia tempuh dengan mobil tuanya. Di dalam hati, Andre berharap semoga ia dapat bertemu dengan Gus Sodik dan semoga berjodoh. Semoga kali ini penyakit ayah mertuanya dapat disembuhkan. Sudah 1 jam lebih ia memacu mobil tuanya, mobil kesayangannya. Semoga tidak ada trouble di jalan selama perjalanan. Akhirnya sampailah juga Andre di depan pondok Gus Sodik. Andre diterima dengan ramah oleh Gus Sodik di pondoknya. Dengan sangat ramah, Gus Sodik kemudian mempersilahkan Andre untuk menceritakan maksud dan tujuannya ke pondok Gus Sodik. Andre segera menceritakan maksud dan tujuannya secara detail dan gamblang. Gus Sodik hanya tersenyum. Seperti sudah jodoh, hari ini Gus Sodik memang tidak ada jadwal apa-apa. Maka berangkatlah Gus Sodik bersama 2 santrinya mengikuti Andre untuk menuju ke rumah Pak Joko. 2 mobil beriringan berjalan menembus jalan, dan tak lama kemudian sampailah mereka di depan rumah Pak Joko. Gus Sodik kemudian turun dari mobilnya bersama dengan 2 santrinya. Gus Sodik sudah merasakan getaran aura jahat yang menyelimuti rumah Pak Joko. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, dan dari kejauhan terdengar suara azan maghrib. Gus Sodik kemudian melaksanakan sholat maghrib di ruang sholat di rumah Pak Joko. Bersama 2 santrinya, Gus Sodik kemudian berdoa memohon kelancaran dalam meruqyah dan mengobati pasiennya kali ini.
Pak Joko dibaringkan di atas kasur kecil di ruang tengah. Gus Sodik segera melakukan ruqyah untuk pengobatan Pak Joko. Tampak Gus Sodik membaca doa dan ia pun melihat betapa ganasnya santet yang dikirim kepada Pak Joko. Dalam pandangan mata batin Gus Sodik, tampak puluhan kawat yang tengah melilit tubuh Pak Joko. Tubuh Pak Joko seakan dipasung dengan kawat-kawat tersebut yang menusuk di sela-sela tubuhnya. Tiba-tiba Gus Sodik merasakan hembusan angin yang sangat dahsyat, dan beliau melihat kawat-kawat yang berterbangan seperti ombak menerjang ke arahnya. Gus Sodik kemudian mengerahkan segala ilmunya. Dia hanya tersenyum menyambut serangan tersebut. Dan terdengarlah suara ledakan yang amat dahsyatnya, tanda pertempuran dimensi gaib sedang terjadi. Bertemunya dua kekuatan dahsyat, hitam dan putih. Di sisi lain, di rumah Mbah Jopo Montro tampak Mbah Jopo Montro yang terjatuh terpental dengan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kali ini Mbah Jopo Montro kalah telak. Akhirnya Pak Joko bisa disembuhkan. Kini, tiba-tiba perutnya mengembas seperti sedia kala. Ia pun sudah tak merasakan sakit apa-apa. Anggun dan Andre dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Sodik yang telah sudi membantu mengobati ayah mereka. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Lintang, wanita berumur 35 tahun itu masih tampak tergulai lemas di atas ranjang rumah sakit. Selang infus yang ada di tangannya masih selalu setia menemani hari-harinya. 2 bulan sudah Lintang menahan rasa sakitnya. Luna, gadis kecil, selalu merengek minta digendong ibunya. Tapi apalah daya, Lintang tak mampu untuk mewujudkan keinginan anak semata wayangnya itu. Dokter serta tim medis sudah mengupayakan pengobatan terbaik untuk Lintang, tapi semua seakan tak membuahkan hasil. Rasa sakit yang dideritanya tak mampu dideteksi oleh ahli forensik. Awalnya para dokter menduga kalau perut Lintang yang membuncit adalah penyakit tumor. Tapi setelah diperiksa, Lintang tak mempunyai penyakit yang membahayakan. Bahkan bisa dikatakan kalau tubuhnya sangat sehat. Hasil tes tersebut sangat berbeda dengan keadaan yang sekarang. Lintang akan mengalami sakit seperti ditusuk-tusuk. Tak jarang dia menjadi kesakitan tiap malam tiba. Luna terpaksa dititipkan pada neneknya. Doni, laki-laki yang selalu setia di sampingnya, juga merasa bingung dengan sakit yang dirasakan istrinya. Sore itu, datanglah Pak Haji. Dialah ayah kandung Lintang. Pertemuan mereka sangat mengharukan. 10 tahun sudah, Pak Haji tak pernah bertemu dengan anaknya setelah perceraian dengan ibu Lintang yang terpaksa terjadi lantaran ibunya ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Sejak saat itu Pak Haji memilih meninggalkan kota Bandung untuk melupakan kesedihannya. Pak Haji memeluk erat Lintang, dan kekar itu dirasakan begitu hangat di tubuhnya. Rasa yang tak pernah berubah sejak dia masih kecil. Air mata Pak Haji pun menetes mengenap pina di pipinya ketika melihat Lintang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Gadis kecilnya yang dulu ceria kini terlihat lemas tak berdaya. Doni pun kemudian menceritakan awal mula Lintang merasakan sakit. Doni juga menceritakan secara detail gejala-gejala serta sikap aneh Lintang saat malam tiba. Tiba-tiba Pak Haji memejamkan matanya sambil kemat-kemat membacakan doa. Tangannya pun diletakkan di atas ubun-ubun Lintang.
30 menit kemudian, Pak Haji meminta pada Doni untuk mengajak Lintang esok pagi. Ada yang tak beres pada Lintang, kata Pak Haji memberi penjelasan. Doni hanya bisa mengangguk, menuruti kata-kata ayah mertuanya itu. Setelah diberi air minum yang dibacakan doa-doa dari Pak Haji, Lintang pun tertidur dengan pulas. Tak ada rasa sakit di tubuhnya. Pagi pun tiba. Setelah mengurus administrasi dan mendapatkan izin dari dokter, akhirnya Doni mengajak pulang istrinya. Wajah pucat masih tampak di raut muka Lintang. Tapi demi menuruti perintah ayah mertuanya, Doni terpaksa mencabut rawat inap untuk Lintang. Dan semoga itu keputusan yang terbaik untuk Doni, Lintang, dan juga keluarga kecilnya. 1 jam perjalanan akhirnya sampai juga. Doni dan keluarga tiba di rumahnya. Pak Haji tampak menghela nafas panjang. Setelah sekian lamanya, beliau tak menginjakkan kakinya di rumah yang dulu dibangunnya bersama Ibu Lintang. "Di mana ibumu, Nduk?" tanya Pak Haji. Lintang dengan kalimat yang terbata-bata mengatakan kalau ibunya telah lama menjadi TKW di Hong Kong. Pak Haji pun terperanjat dan kaget setelah mendengar jawaban anaknya. Bagaimana mungkin mantan istrinya yang tergolong orang kaya itu menjadi seorang TKW? Pak Haji tak tertarik pada cerita masa lalu mantan istrinya tersebut. Beliau lebih fokus untuk pengobatan anaknya. Suasana begitu sejuk dengan tanaman hijau di luar rumah. Hobi menanam bunga sangat diwariskan Pak Haji pada Lintang. Pak Haji akan mengobati Lintang tepat malam Jumat nanti, karena malam ini baru malam Minggu. Jadi Pak Haji perlu menunggu beberapa hari untuk mengobati Lintang. Kata Pak Haji, malam Jumat adalah malam yang tepat untuk mengobati segala penyakit non-medis. Malam Jumat pun akhirnya tiba. Dimintanya Doni menyiapkan segala bubur rampe sebagai syarat pengobatan Lintang. Dibawanya Lintang menuju ke depan pintu. Diambilnya air yang sudah bertaburkan kembang 7 rupa, dan tak lupa telur ayam yang dipecahkan tepat di ubun-ubun Lintang sambil membacakan doa-doa. Lintang pun merasakan kesakitan di tubuhnya. Tampak dia kejang-kejang memberontak sambil berteriak. Pak Haji kemudian mengambil menyan yang sudah dibakarnya. Beliau pun berkeliling rumah. Tiba-tiba Pak Haji memanggil Doni untuk membantunya menggali tanah di depan rumah. "Astagfirullah," teriak Doni setelah mendapati bungkusan kain mori dan juga foto istrinya terpendam di dalam tanah. Sudah dipastikan ada orang yang berniat jahat yang ingin melukai Lintang. Pak Haji pun marah. Beliau merasa tak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Pak Haji yang memiliki ilmu spiritual itu segera mengembalikan santet tersebut kepada sang pengirim santet. "Siapa saja yang melukaimu akan terkena imbasnya, Nduk," kata Pak Haji menenangkan kegelisahan Lintang. Tak terasa sudah 1 minggu Lintang sudah merasa sehat. Perut yang dulu membuncit kini sudah lenyap. Senyum Pak Haji pun mengembang setelah melihat Luna pulang dari keluarga Doni. Air matanya pun mengalir deras. Rasa haru pun tak terbendung lagi. Sudah bertahun-tahun lamanya Pak Haji tak pernah merasakan kehangatan keluarganya. Pagi pun tiba. Lintang mendapat kabar kalau Pak Sony, ayah tirinya, meninggal setelah mengalami kecelakaan. Entah secara kebetulan atau tidak, meninggalnya Pak Sony mengingatkan perkataan ayahnya tentang orang yang mengirim santet akan segera terkena getahnya. Hal itu pun akhirnya terbukti saat Lintang pergi melayat ke rumah Pak Sony. Dia tak sengaja menemukan boneka berbungkus kain kafan yang bertuliskan namanya. Diam-diam Lintang akhirnya membawa pulang dan memperlihatkan boneka tersebut pada ayahnya. Pak Haji pun mengatakan kalau dalam dibalik penderitaan Lintang adalah ayah tirinya sendiri.
Singkat cerita, Lintang akhirnya menceritakan kisah ibunya setelah berpisah dengan Pak Haji. Ibu Lintang menikah dengan Pak Sony, laki-laki selingkuhannya. Awalnya semua berjalan bahagia. Bahkan Lintang, yang dulu masih duduk di bangku SMA, tak pernah merasa ada yang aneh pada ayah tirinya. Hingga menginjak tahun ketiga pernikahan, hubungan ibunya dan Pak Sony mengalami keretakan. Pak Sony ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Hal itu membuat ibunya marah. Bahkan yang paling parah, Pak Sony meminta separuh harta ibunya. Tentu saja, istrinya tak memberikan sepeser pun. Apalagi setelah diketahui, Pak Sony menikahi Ibu Lintang hanya karena harta. Ibu Lintang akhirnya meminta cerai dari Pak Sony, dan seluruh warisan pun jatuh pada anak semata wayangnya. Dan setelah Lintang lulus sekolah dan menikah dengan Doni, ibunya kemudian memutuskan untuk pergi jauh menjadi TKW untuk melupakan semua kebodohannya. Mungkin karena itu, Pak Sony dendam kepada Lintang karena tak bisa memiliki harta dari istrinya. Mendengar cerita dari anaknya, Pak Haji merasa simpati pada Lintang. Pak Haji juga berencana untuk tetap tinggal bersama anaknya atas permintaan Doni. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.